Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Pak Edi Santoso. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, badan sehat, otak cerdas, semangat. Semoga anak-anak tetap sehat dan siap untuk belajar hari ini. Anak-anakku yang hebat, cerdas, berbakti pada orang tua dan membanggakan bangsa Indonesia. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah beri kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Semoga kita dalam ridhonya. Amin. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, kita yel-yel terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat tawon madu ngisep sekar, golek ilmu kudu sabar, asarit kanthi landhep, dadi murid kudu sregep. Semangat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi, dan pembelajaran yang ke-6. Materi yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia menemukan menulis informasi dari bacaan, PPKN hak dan kewajiban dalam penggunaan energi, matematika menyelesaikan soal cerita terkait waktu. Mari anak-anak kita belajar penuh semangat. Ayo bercerita, kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun anak-anak. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika menonton televisi anak-anak, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut energi gerak menjadi energi bunyi anak-anak. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Peristiwa kegiatan, contohnya menyalakan lampu kamar tidur, perubahan energinya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh lagi anak-anak, menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak anak-anak. Kemudian ibu menanak nasi menggunakan penanak nasi listrik, yaitu contohnya perubahan energi listrik menjadi energi panas anak-anak. Kemudian lagi berangkat ke sekolah naik sepeda, kemudian yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak anak-anak. Penjaga sekolah membunyikan bel listrik, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi anak-anak. Energi itu apa? Adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi, manusia juga tidak mampu memusnahkannya anak-anak. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya, perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan anak-anak. Contohnya kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik, sehingga hak dan kewajibannya harus seimbang. Jika tidak seimbang maka terjadi masalah anak-anak. Sekarang lengkapi tabel berikut ini sesuai dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya. Diskusikan bersama temanmu anak. Hak contoh mendapat makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajibannya apa? Yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan anak. Dan contoh yang lain anak-anak,
Menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari, kewajibannya yaitu membayar listrik setiap bulannya kepada PLN, sehingga kita harus menghemat energi listrik biar tidak membayar listrik yang banyak. Kemudian menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah, itu membayar biaya ongkos angkutan umum. Menggunakan penyejuk ruangan saat belajar di ruang kelas, yaitu merawat penyejuk ruangan agar tetap dapat digunakan dengan baik. Menggunakan alat atau media belajar sekolah, itu menggunakan dan merawatnya dengan baik anak-anak. Kemudian ayo berlatih lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar anak. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut, kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dan yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Selesaikan soal berikut ini, kerjakan di buku tugasmu anak-anak ya. Yang soal pertama, hari Minggu ibu menyalakan mesin air dari pukul 04.30 sampai dengan pukul 05.00 atau 04.30 05.00. Pada hari apakah ibu lebih lama menyalakan mesin air? Hari apa tadi anak-anak? Hari Minggu. Lah lamanya berapa anak-anak? Yaitu jam 4.30 sampai jam 5.00 adalah 30 menit. Soal kedua, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30 anak. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Yang lebih lama adalah yaitu siang hari anak, jam 13.30 sampai 14.30 kan 1 jam anak-anak ya. Kalau 17 sampai 17.30 hanya 30 menit, yaitu pada siang hari ketika pulang sekolah anak-anak. Soal yang ketiga, setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini ibu mulai mencuci dari pukul 06.30 sampai 07.15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 15.30. Kegiatan mana yang lebih singkat ya anak-anak? Yaitu jam 0.30 sampai 7.15 itu ketika ibu mencuci pakaian, yaitu ada berapa 45 menit ya anak-anak ya. Kalau menyetrika jam 14.00 sampai 15.30 itu berapa anak-anak? 1 jam lebih 30 menit. Kegiatan mana yang lebih singkat? Yaitu ketika mencuci pakaian anak-anak ya. Soal nomor 4, ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang dan susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng jam 5.30 sampai 5.45, berarti 15 menit anak-anak. Setelah itu ibu menyiapkan roti panggang, roti sampai 05.55, berarti 05.45 sampai 0.55 itu berarti adalah berapa ya nak? 10 menit ya kan? 10 menit. Kalau menyiapkan nasi goreng itu ada 15 menit. Kalau menyiapkan roti panggang itu ada 10 menit. Mana yang lebih lama dilakukan ibu, menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang? Anak-anak pinter, yaitu jawabannya adalah menyiapkan nasi goreng anak-anak. Demikianlah penjelasan dari Pak Guru. Semoga pembelajaran di tema 6 subtema 2 pembelajaran ke-6 ini semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua, dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan anak-anak, yaitu mencuci tangan dengan sabun,
memakai masker jika berpergian, membiasakan berwudu, menjaga kebersihan, menjaga sholat 5 waktu. Sampai jumpa lagi di pembelajaran Pak Edi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.